balon pembawa bencana. Pada tahun 1986, sebanyak 1,5 juta balon dilepaskan di pusat kota Cleveland. Acara ini awalnya dimaksudkan sebagai kegiatan amal dan cara untuk memperkenalkan kota Cleveland yang sedang berkembang. Namun, alih-alih dikenang sebagai pertunjukan yang mengesankan, acara ini justru tercatat dalam sejarah sebagai sebuah bencana. Acara tersebut bernama Balloon Fest, sebuah upaya Cleveland untuk memperbaiki citranya. Saat itu, kota ini punya reputasi yang cukup buruk, bahkan dijuluki dengan nama yang kurang baik. Para pemimpin kota ingin membuktikan bahwa Cleveland bukanlah sebuah kesalahan, melainkan kota yang sedang menuju level dunia. Setahun sebelumnya, Disneyland memecahkan rekor dunia Guinness untuk pelepasan balon terbesar secara bersamaan. Entah mengapa, para pemimpin kota Cleveland berpikir bahwa mengalahkan Disneyland adalah cara terbaik untuk memperbaiki citra kota. Tak lama kemudian, United Way of Cleveland menyusun rencana ambisius, melepas hampir 1,5 juta balon di langit kota. Persiapannya butuh waktu 6 bulan, termasuk membuat jaring raksasa sebesar 1 blok kota untuk menampung balon. Ribuan relawan bekerja berjam-jam hanya untuk mengisi balon-balon tersebut. Akhirnya, pada 27 September tahun 1986, tibalah hari acara Balloon Fest. Saat persiapan akhir sedang berlangsung di pusat kota Cleveland, peristiwa lain yang lebih serius terjadi di sebelah timur, di Danau Erie. Malam sebelumnya, badai besar melanda wilayah itu. Sekitar 1 jam sebelum acara, 2 orang pria pergi memancing. Di pagi hari pada tanggal 27, hari acara, kedua pria itu dilaporkan hilang oleh keluarganya. Perahu mereka ditemukan terlantar di danau, dan pihak berwenang menduga keduanya jatuh ke air karena cuaca buruk. Penjaga pantai langsung memulai operasi pencarian dan penyelamatan. Sementara itu, di pusat kota Cleveland, lebih dari 100.000 orang berkumpul untuk menyaksikan pelepasan balon. Panitia merasa lega karena badai semalam sudah reda, sehingga acara bisa tetap berlangsung. Namun, seiring berjalannya hari, cuaca kembali memburuk. Hujan deras mendekat, tetapi semua balon sudah diisi dan siap dilepas. Menjadwal ulang acara hampir mustahil. Jadi mereka memutuskan melepas balon lebih cepat dari jadwal. Saat balon dilepas, pemandangan itu luar biasa. Bagi Cleveland, ini momen besar untuk membanggakan diri. Tapi sayangnya kebanggaan itu tidak berlangsung lama. Harapannya, balon berisi helium akan mengambang lama di udara sebelum akhirnya meletus satu persatu dan turun ke tanah. Namun kenyataannya, angin dan hujan membuat jutaan balon kembali turun dengan cepat. Puluhan ribu balon jatuh bersamaan ke tanah, menciptakan kekacauan besar. Balon-balon itu terbawa angin ke bandara Burke Lakefront, membuat landasan pacu tersumbat dan semua penerbangan dihentikan. Di jalan-jalan pun, balon mulai turun dan menyebabkan kecelakaan, sehingga beberapa ruas jalan harus ditutup. Sementara itu, penjaga pantai masih berusaha mencari 2 nelayan yang hilang. Namun pelepasan balon besar-besaran ini justru memperburuk pencarian. Ribuan balon jatuh ke Danau Erie, membuat mustahil untuk menemukan orang atau bahkan pelampung di antara balon-balon itu. Pada 29 September, 2 hari setelah acara, penjaga pantai akhirnya menghentikan pencarian. Tidak lama kemudian, kedua jasad pria tersebut ditemukan terdampar di pantai. Balloon Fest sempat tercatat di Guinness World Records edisi 1988, tetapi setelah itu dihapus selamanya. Guinness bahkan kemudian menghapus kategori pelepasan balon massal karena tragedi ini. That the balloons are now trailing fast. This is beautiful. The balloons are coming back this way. They're coming back. Caused quite a stir in Cleveland yesterday. Ironically, that big balloon launch in Cleveland today is one of the things that's making this surge so tough for the Coast Guard. 60% of the balloons launched landed here instead of the planned 10%. It's like trying to find a needle in a haystack here. Can you imagine trying to find somebody floating out here or even spotting a life jacket with all these balloons on the water?